gagal. Engkau Tuhan tak pernah lelah. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lelah. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Menanti janji-Mu Tuhan, kami tidak pernah lelah menanti janji-Mu. Sebab Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah lelah. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu,
jalan dengan Tuhan, tepuk tangan bersama-sama. Amin. Engkau Tuhan, naikkan dengan saya. Tak pernah lalai. Amin. Tak pernah lalai. Setiap hari di janjimu, ku tak lelah menunggu. Amin. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, amin, aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Yang mau jalan dengan Tuhan, kita bangkit beri bersama berkata, amin. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Kau mengangkat kami, menopang kami. Dalam kuasa-Mu, aku berlindung. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu, Kau membawaku menang. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan bersama-Mu, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak mengenal jalan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, yang celaka di dalam kehidupan kita. Rancangannya adalah damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami tidak akan takut lagi Tuhan, meskipun banyak hal yang harus kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam rencananya. Dan rencananya adalah indah di dalam kehidupan kami. Dan melalui firman Tuhan, yang Tuhan juga katakan tidak pernah gagal. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membuka setiap hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu menuntun setiap langkah kami. Dan kami akan melihat jalan di depan kami, masa depan di depan kami, penuh dengan harapan dan masa depan yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mengurapi setiap kami di tempat ini. Beri kami telinga seorang murid, sehingga saat kami mendengar firman Tuhan, bukan saja kami mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal, jelas semua. Ketika dia lahir di bumi ini sudah dinubuatkan 500 sebelumnya. Melalui Nabi Daniel yang mengatakan,
yang mendapatkan visi mimpi dari Tuhan, bahwa nanti ada 4 kerajaan yang akan muncul. Termasuk saat itu kerajaan Nebukadnezar atau Babel. Kemudian akan muncul kerajaan yang dibawa daripada Babel. Pada zaman kerajaan Babel itulah Daniel semuanya ditawan. Kerajaan Israel dikalahkan dan semua ditawan termasuk Daniel, Sadra, Mesa dan Abednego. Disitulah kemudian Daniel mendapatkan kasih karunia Allah. Dan dia mendapatkan visi termasuk Raja Nebukadnezar juga dapat visi yang sama. Mimpi dari Tuhan. Bahwa ada 4 kerajaan. Kerajaan pertama yaitu dia sendiri. Kedua itu di bawah dia ada kerajaan Media yang lebih lemah. Kemudian ada kerajaan yang seperti tembaga. Yang kuat akan menguasai dunia. Dalam waktu yang singkat dan rajanya akan mati dalam usia muda. Dan kerajaannya terbagi 4. Kemudian kerajaan keempat dari 4 kerajaan yang terpecah ini menjadi satu, yaitu kerajaan Roma. Dan disitulah kemudian pada saat itulah tanpa perbuatan tangan manusia. Sebuah batu kecil dari gunung tanpa perbuatan manusia jatuh menimpa patung itu. Yaitu dari susunan 4 kerajaan. Dengan kepala, dada, pinggang, kaki yang berbentuk masing-masing emas, perak, tembaga, dan besi. Di mana tembaga itu Makedonia Alexander the Great, saudara. Dan yang besi itu adalah kemudian Roma. Saat itu dikatakan sebuah batu kecil tanpa perbuatan manusia akan jatuh menimpa kaki patung, berarti kerajaan terakhir. Yaitu kerajaan Romawi baru berdiri. Disitulah kemudian Yesus lahir. Itu sudah dinubuatkan. Dan kerajaan kemudian semua runtuh. Tapi batu itu menjadi gunung yang tinggi memenuhi seluruh bumi. Itulah kerajaan Allah yang didirikan. Sampai memenuhi bumi, itulah gereja Tuhan. Gereja bukan bicara soal ibadah, soal agama. Gereja bicara soal kerajaan dan kebenaran firman Allah. Bicara kerajaan surga berarti suasana surga harus ada di dalam hati kita. Kita harus punya damai dan kasih, saudara. Karena disebutkan Allah itu kasih. Jikalau kita dalam gereja atau sebagai orang percaya Tuhan bilang aku sudah masuk kerajaan Allah, kita baru masuk gereja. Gedung yang bisa memuliakan Allah, mendengar firman Allah, yang juga bisa duniawi. Yang bisa ajaran sesat, ajaran benar juga bisa. Ajaran duniawi, mengumpulkan harta untuk para pemimpinnya bisa. Tetapi yang pasti apakah Yesus jadi raja di dalam hati kita dan di gereja kita. Dan apakah kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Apakah kita cuma mau mendengar story, kisah-kisah saja? Bahwa Yesus lahir menyelamatkan aku. Apakah kita tidak mau belajar? Mengapa Yesus turun ke dunia? Dan dia dikatakan dia turun di dunia. Dia akan mati selama 3 hari. Bangsa Israel bertanya, tanda apa yang kau berikan kepadaku? Kalau engkau Mesias. Yesus katakan tidak ada lain. Kecuali tanda Yunus akan terulang. Bahwa Mesias akan mati 3 hari. Di dalam bawah bumi. Dan akan bangkit kembali. Itulah kemudian kita melihat Yesus bangkit pada hari ketiga. Sama dengan Yunus. Yang masuk dalam perut ikan 3 hari. Kemudian dia keluar untuk menyelamatkan bangsa Niniwe. Yesus juga sama, saudara. Bukan satu bangsa. Tapi satu anak-anak kerajaan. Seluruh dunia, tapi tidak semua masyarakat. Saudara, itu kita tahu rencana Allah. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan kita tahu, saudara, hari ini bukan sekedar perayaan. Tapi kita tahu Yesus naik ke surga. Saya punya satu pengalaman. Bahwa ketika suatu saat
Tuhan menyuruh saya untuk membuka gereja dengan nama Blessing in the Spirit. Yaitu Efesus 1 ayat 3 tidak usah dibuka. Segala berkat rohani, spiritual blessing atau blessing in the Spirit, akan diberikan. Saudara, bukan cuma kekayaan, bukan cuma hikmat yang diminta oleh Salomo diberikan kekayaan umur panjang. Namun kemudian tua menjadi bekon dan kemudian tidak kenal Tuhan, menyembah berhala. Tetapi diberikan juga Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kalau Yesus dan Roh Kudus diberikan kepada kita, berarti itulah seluruh surga diberikan. Kalau kita hanya cuma minta, saudara, apa-apa di luar Yesus dan Roh Kudus, berarti kita belum memiliki semua surga. Sebab itu di gereja bukan bicara soal materi, dunia senang atau tidak senang. Tapi apakah bicara tentang Yesus sudah bertata enggak di dalam hati kita? Apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau hawa nafsu kita? Sehingga sebagai seorang pendeta, Tuhan memberikan kriteria. Hai pendeta jahat, pendeta yang tidak baik, pendeta malas, pendeta tidak setia, pendeta upahan, enyalah kamu. Itu pendeta yang kenal Tuhan, yang cinta mula-mula, yang memberikan hidupnya belajar melayani. Namun di tengah jalan, memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Saudara, itulah sebabnya hari ini kita harus menaruh, saudara, hati kita, hidup kita kepada Tuhan, supaya Dia memerintah hidup kita melalui firman-Nya. Bukan sekedar cuman agama perayaan, namun ajarannya Dia. Bukankah Dia guru yang hebat? Saudara. Saudara mau kerja, mau cari mentor yang bagus. Saudara mau sekolah, cari guru yang bagus. Saudara mau belajar musik, cari guru yang nomor 1 di dunia. Yang mungkin bayarnya sekian mahal. Mau cari pemain apa saja, balet, mau apa saja, mau cari yang nomor 1. Ini guru kehidupan. Bukan nomor 1 di dunia. Yang menciptakan dunia. Masakah orang-orang Kristen saudara hari ini tidak mengagumi? Mungkin saudara ingin belajar balet cari nomor 1. Kalau Yesus tidak menyertai hidup kita, tidak ada artinya. Karena guru balet itu semua talenta Tuhan berikan kepada dia. Walaupun dia bukan orang percaya sekalipun. Apakah orang yang hebat ini guru musik atau guru apa? Apakah dia lain dari seorang guru yang hebat? Belum tentu. Tuhan bisa bangkitkan. Amin. Orang yang di luar lain. Sebab itu kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus naik ke atas ini saudara. Bukan duduk diam. Dia kerja. Dia berdoa. Dia membangun rumah untuk kita. Dia menyertai kita. Dia mendoakan kita. Dan kalau kita hidup masih tidak karuan. Terutama pelayan Tuhan. Saudara, Yesus berdoa seakan-akan kita yang menolaknya. Kalau Yesus berdoa, Dia yang jawab, Dia yang berdoa. Tapi ketika Dia berdoa untuk kita, saudara, Dia yang jawab. Tapi kita ikut tanggung jawab. Jangan lupa, bukan menyerahkan semuanya. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius 28 ayat 16 sampai dengan 21. Impartasi kuasa Tuhan. Temanya. Impartasi kuasa Tuhan. Kita lihat dulu ayat 16 dan 17 saja. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Sampai di sini dulu. Yesus mau naik ke surga membawa murid-muridnya semua ke Galilea. Di Bukit Zaitun. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembah semuanya. Tapi ada yang ragu-ragu. Dalam hidup kita sama, saudara, hari ini. Kenaikan Yesus. Ataupun acara apa saja, mau Pentakosta, mau Paskah, mau Natal,
Ada yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu tidak dapat apa-apa. Orang yang ragu-ragu akan mengambil jalan dunia. Tapi orang yang percaya hidup di dalam visi Tuhan. Sebab itu poin pertama, arah tujuan hidup itu harus jelas. Arah tujuan hidup saudara dan saya. Loh Pak, saya tinggal di dunia, saya tidak tahu untuk apa. Kasihlah orang yang telah melahirkan engkau. Balaslah budinya dia, walaupun kita tidak mengerti. Mungkin kau diajar oleh seseorang yang baik, hormatilah dia. Mungkin kau di gereja, diajar yang baik, taatilah. Ketika kau mengenal Tuhan, kasih Tuhan Allahmu. Amin. Bukan minta-minta. Dan kasihlah sesamamu. Mengampuni, berdamai, mengalah. Kalau nggak ngerti tujuan hidup, nggak ngerti saya, kasih. Saudara, karena Allah adalah kasih. Orang nggak tahu tujuan hidup, tapi bisa membenci. Orang tidak tahu tujuan hidup, tapi bisa merampok. Orang tidak tahu tujuan hidup, tapi bisa buka usaha gagal, buka gereja, supaya dapat untung. Berarti dia punya tujuan hidup. Walaupun ingin membunuh orang. Jadi kalau kita nggak punya tujuan hidup, salah. Minimal kasihlah. Apa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Katakan amin. Setelah itu kalau kita mengerti arti tujuan hidup, kita lebih dalam lagi di gereja. Saudara, jangan ragu-ragu lagi. Saudara datang di gereja karena saudara percaya dipanggil Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, yang mati bangkit naik ke surga disaksikan oleh ratusan orang. Saudara, sebab hari ini tujuan hidup kita harus jelas. Ada satu visi yang tadi saya katakan di awal, kerajaan surga. Visi yang kedua mungkin aja bagi yang tidak tahu tujuan hidup, belajar mengasihi. Kasihlah anakmu juga. Kasihlah istrimu. Amin. Kasihlah sesamamu. Kalau nggak ngerti tujuan hidup. Di gereja saya nggak ngerti Pak. Minimal kau mengasihi. Yang kelihatan dulu. Dan kemudian yang tidak kelihatan. Maka lurus hidupmu. Lurus hidupmu. Tapi kalau di gereja engkau diajar untuk mengasihi diri sendiri. Bengkok jalan hidupmu. Semuanya untuk saya kaya, saya dihormati, saya mau terangkat, saya mau naik karir. Saudara, gereja harus mengambil satu sikap yang tegas. Karena banyak dipanggil, sedikit dipilih. Ketika visi diberikan kepada Abraham, usia 70 tahun, suruh pergi, dia sedang orang yang mapan. Hanya cuma satu. Sejak menikah, dia tidak punya anak. Tapi kekayaannya, cinta Tuhannya luar biasa. Tapi satu, tidak punya anak. Allah tidak memberikan dia anak, istrinya mandul. Mungkin dia berdoa sekian puluh tahun. Tapi Tuhan tidak jawab. Tuhan berkata, pergilah ke satu negeri yang akan kutunjuk. Bukan yang kamu minta. Bukan yang kita inginkan. Dia pergi. Satu tempat Kanaan. Di sinilah kau tinggal. Dan aku mengadakan tak perjanjian dengan engkau. Maka keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia. Yesus Kristus. Keturunan. Gak punya anak umur 70. Sarah umur 60. Minta anak gak dikasih. Malah disuruh pergi ke satu negeri. Sudah punya pekerjaan tetap suruh pindah lagi ke negeri. Di negeri ini sudah aman, banyak kenalan orang. Di negeri lain lagi. Untuk menunjukkan bahwa bukan saja kita dikuasai, dilindungi oleh pemerintah setempat. Dimanapun juga Allah sanggup
melindungi kita. Amin. Jangan berharap kepada seorang yang berkuasa. Jangan berharap kepada seseorang yang punya pangkat jabatan. Walaupun mungkin kau ditempatkan di sana, engkau terpaksa dibantu. Namun hatimu tetap kepada Tuhan. Ketika engkau disuruh pindah, waduh, temanku di sana semua, teman-teman orang kaya, orang-orang yang hebat. Aku disuruh satu pergi negeri yang aku tidak kenal. Aku usaha orang yang begitu mungkin jahat. Gak ada yang aku kenal. Tentara, polisi tidak kenal. Tuhan ingin menunjukkan bahwa pelindungmu adalah Tuhan. Arah tujuanmu, Tuhan yang tentukan, bukan kita. Doamu, Tuhan yang jawab waktunya kapan dan bentuknya apa. Bukan pemaksaan. Karena Allah tahu apa yang baik untuk kita. Ketika dia berangkat, keturunanmu, bingung dia. Dari mana? Ditunggulah dia. Dikhianati oleh temannya, keponakannya. Namanya Lot. Sakit hati. Lot, kamu saya bawa kaya, sekarang kamu nantang. Ya sudahlah, kamu pilih kiri atau kanan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan deh. Kalau kamu kanan, aku kiri. Lot berkuasa. Dia ambil kota Sodom dan Gomora yang menurut dia bagus. Dia jadi pemimpin. Tapi di akhir hidupnya, karena dia milih sendiri. Tapi Abraham, biarlah Allah yang memilihnya. Kerap kali jalan hidup kita sama. Apa yang kita pandang baik, awalnya baik, akhir bisa buruk. Tapi menurut kita mungkin yang tidak baik. Tapi kalau dari Tuhan, berakhir jadi baik. Khusus anak-anak muda mungkin anak-anakmu, mungkin adik-adikmu, mungkin juga siapa yang belum menikah. Jangan kau melihat apa yang baik menurut kamu, tapi apa yang baik menurut Tuhanmu. Karena zaman sekarang, semua orang bisa menipu orang. Orang bisa pura-pura rohani tinggi. Orang bisa menghafal semua ayat sehingga kita tertipu. Tapi carilah, saudara, mata Tuhan yang tidak bisa ditipu oleh manusia. Bergantunglah bukan dengan paras yang bagus, tapi bergantunglah kepada Tuhan Allahmu. Dia menantikannya. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan tunjukkan dia langit. Hitunglah bintang di langit. Kalau engkau sanggup, tidak sanggup. Itulah nanti keturunanmu. Baik keturunan fisik maupun keturunan yang rohani. Terutama keturunan iman. Dia percaya. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Malam hari itu juga. Dia jaga persembahan supaya jangan ada burung makan persembahan ini. Sampai jam gelap dia ngantuk. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan sekadar memberinya. Saudara, dia menjaganya. Supaya jangan ada burung. Banyak sekarang orang ke gereja. Memberi asal memberi. Mungkin untuk memperkaya pendetanya. Untuk apa kita tidak tahu. Yang penting untuk Tuhan. Sebab bukan untuk Tuhan. Untuk gereja. Untuk organisasi. Kalau untuk Tuhan, saudara mesti berdoa. Menjaga supaya berkat ini betul-betul untuk siapa. Walaupun kita tidak sampai akhir bisa menjaganya. Karena ada kekuasaan tertentu di gereja maupun pendeta yang saudara tidak bisa terobos. Tapi minimal berilah yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Kemudian dia tertidur mimpi. Maka Tuhan berkata, keturunanmu. Keturunan lagi. Akan dibawa satu negeri. Selama 400 tahun akan dijajah, diperbudak. Dari situ akan aku bangkitkan seorang pemimpin. Membawa ke tanah Kanaan. Itulah Musa. 400 tahun Tuhan ngomong kemudian terjadi. Firaun pun terbunuh. Tapi dia tunggu lagi anaknya kok gak muncul. Keturunan sudah 2 kali ngomong. Umur 100 tahun baru dia punya anak. Sarah umur 50 tahun baru punya anak. Gak masuk akal. Sebab itu tadi lagu yang dinyanyikan. Engkau Tuhan tidak pernah gagal. Engkau Tuhan tidak pernah lalai.
Setiap hari ku tunggu, ku nantikan janjimu. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Aku tidak lelah menunggu jawabmu. Visi tetap dijaga, tujuan hidup jelas. Jangan belok ke kiri dan ke kanan. Allah memberikannya Ishak, anak perjanjian. Setelah diberikan anak perjanjian, setelah mulai akil dewasa, persembahkan itu katanya keturunanmu. Sekarang kau disuruh memberikan persembahan. Dia ikuti cintanya Tuhan, visinya, arah tujuan. Apa yang Tuhan katakan, keturunanmu. Walaupun aku beri persembahan, Allah sanggup membangkitkan yang mati sekalipun. Amin. Sehingga dia mengucam dengan pisaunya. Tahan, kata malaikat Tuhan. Jangan kau sentuh anakmu. Aku telah melihat bahwa engkau mengasihi aku lebih dari segalanya. Itulah kasih. Katakan amin dulu. Apakah engkau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Di gereja masih belum diajari mengasihi Tuhan. Di gereja paling tinggi diajari kasih karunia. Supaya dapat terus. Ada saatnya Paulus dapat kasih karunia. Penjahat, pembunuh, penindas orang Kristen bisa bertobat dipakai Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah. Bukan orang biasa pembunuh, pengejar orang Kristen. Maka dia berkasihmu berlimpah-limpah. Karena dia yang bunuh orang Kristen. Dia memenjarakan, dia yang saudara yang gosipkan, yang macam-macam, yang fitnah. Tapi satu hari matanya bengkak. Dia berdoa 3 kali pada sapu tangannya dilempar kemana-mana orang sembuh. Tapi dia berdoa 3 kali. Dia tahu setan, dia lihat setan. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Berlimpah-limpah tapi cukup. Supaya engkau belajar mengasihi Tuhan Allahmu. Walaupun di dalam kekurangan, di dalam sakit penyakitmu. Mencintai Tuhan kalau dalam kelebihan tidaklah sulit. Kerap tapi hati kita bisa bengkok. Tapi di tengah kekurangan kesulitan kita, kalau kita mencintai Tuhan, yakinlah saudara, bahwa hatimu memang ada Tuhan. Penyakit masalah itu ternyata tidak menjadi Tuhan dan masalahmu. Tapi tetap itu di bawah Tuhan. Sebab itu dalam kasihnya, kau bawa aku naik. Kasih Tuhan. Dalam kuasanya dia berlindung. Walaupun di surga negeri manapun juga. Sampai dia ketakutan ketemu raja. Tetap Tuhan melindungi dia. Saudara gak main-main ini. Makanya di sinilah saudara berjalan bersama Tuhan. Akan kulewati semua. Amin. Nanti sabar. Tujuan hidup itu. Gak bisa buru-buru. Hal kedua kita lihat saudara. Ayat 18 dan 19a. Poin kedua, impartasi kuasa Tuhan. Ayat 18 dan 19a. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Yesus mendekati mereka, berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Dia. Tidak ada yang lain bisa menandinginya. Saudara, jangan pernah meremehkan Yesus. Walaupun mungkin saudara kenal dengan Allahmu, tapi segala kuasanya sudah diberikan kepada Yesus. Bukan di bumi tapi juga di surga. Oh, saudara percaya itu? Namun saudara lupa. Pergilah. Kuasa yang diberikan Allah kepada dia semuanya. Untuk mengutus kita. Pergilah, kita baca ayat 19a. Karena itu pergilah. Jadikanlah sebuah bangsa muridku. Dan mendapatilah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala kuasa dimiliki oleh Yesus Kristus.
dan diimpartasikan kepadamu. Supaya kita pergi. Mau buka gereja, mau pelayanan, terserah. Yang pasti muridkan mereka menjadi murid Yesus. Amin. Mau buka gereja 10, tapi kalau tidak punya tujuan untuk memuridkan Yesus, hanya cuma agamawi, tidak ada gunanya. Mau punya jemaat banyak, lihat itu gereja setan. Lihat itu gereja-gereja yang sesat, yang saudara tahu. ABCD, yang memang sudah ditentang oleh semua gereja dunia. Bertambah terus. Izin gereja dikasih terus. Saya bilang, oh gerejaku bertambah. Aku diberkati. Saudara membedakan gereja dari gereja lain. Sedangkan yang ini memuridkan. Padahal saudara memuridkan. Sepertinya memuridkan. Tetapi menurut ajarannya dia. Bukan Yesus. Karena mereka tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Jadi kita kalah. Oleh sebab itu saudara. Hari ini. Saudara yang sudah ikut gereja di tempat ini. Saudara boleh belajar teologi STT, pendalaman Alkitab. Saudara sudah gereja di gereja sini, sudah diajarin. Saudara wajib untuk memuridkan satu orang, satu orang, mementori satu orang. Saya, saudara, kalau hari ini bukan pendeta, mungkin hidup saya tidak sebaik sekarang. Karena jabatan pendeta bisa memperkaya saya, menyombongkan saya, memperkaya saya, dihormati. Bisa juga menjaga diri saya supaya jangan sombong, supaya hati-hati dalam hidup. Banyak orang mengawasi, tergantung dari kita pilih mana. Saya pakai jabatan gereja, pilihan Tuhan ini untuk menjaga diri saya. Saya memberikan orang, percaya Tuhan ya. Saya sakit Pak, anak saya menderita ini Pak. Saya kekurangan bisnis Pak. Saya utang begitu banyak Pak. Saya, keluarga. Saya doain saudara. Mungkin saya punya pergumulan yang sama. Setelah itu saya pulang. Suara berkata, kamu sudah membuat dia percaya Tuhan. Mengandalkan Tuhan padahal masalahnya berat. Iya, aku malu sekarang. Kenapa aku lemah? Padahal saya punya masalah saudara. Ketika saya menguatkan orang, saya menjadi kuat. Karena saya diawasi oleh ajaran saya. Saya diawasi oleh orang yang saya layani. Saya diawasi oleh jabatan saya. Saya bukan menguasai jabatan saya. Saya bukan menguasai orang yang saya layani. Amin. Tapi saya dikuasai, diperhatikan, dijaga. Itulah kekristenan sesungguhnya. Sebab hari ini kita perlu belajar firman Tuhan saudara. Banyak orang memakai jabatan. Menguasai jabatan itu. Banyak orang melayani orang, menyembuhkan orang, menguasai orang itu. Banyak orang mendoakan orang supaya kaya, dia menguasainya. Saya alami. Saya mendoakan teman-teman saya. Sampai yang tidak masuk akal 2 kali bangkrut. Utang begitu banyak sekali. Saya panggil banknya, saya panggil orang-orang yang utang. Saya pendeta, saya coba damaikan supaya jangan berkelahi. Ini utang banyak. Saya bimbing Ruadi. Tiba-tiba kaya meledak lagi. Selama 7 tahun kita bimbing. Percaya Tuhan. Saudara, saya tidak pernah memiliki kekayaannya dia. Saya tidak menguasai hidupnya dia. Saudara. Bahkan ketika dia punya uang. Punya kedudukan. Seperti Lot dia. Pergi ke Sodom Gomora sendiri. Dengan cara arah tujuannya sendiri. Bukankah ketika kita mampu. Kita mau pergi sendiri. Ketika kita masih kanak-kanak. Digendonglah oleh mama kita. Kemanapun mama pergi, engkau ikut gak bisa melawan. Hanya cuma kamu lapar aja nangis. Ketika engkau mulai kecil, mulai berjalan. Mamamu gendong kamu. Kamu sudah punya keinginan ke kiri ke kanan. Tapi masih bisa dipaksakan. Ketika kita bisa berjalan walaupun masih kecil. Kita sudah menentukan arah kita sendiri. Kadang-kadang kemarin saya di airport. Lihat anak kecil lucu saudara. Sudah mau masuk boarding. Dia bilang, mama aku mau duduk di sini. Jauh sekali.
Jangan nak. Lucu saudara masih baru ngomong berjalan. Terus jalan di kaca lagi. Aku di sini. Mamanya deketin dia minggir-minggir terus. Saya lihat langsung. Itu saya juga Tuhan. Ketika saya bisa khotbah. Saya melayani saya punya jabatan. Saya melangkah sendiri. Ataukah saya mau dibimbing oleh Tuhan? Saudara, ketika engkau punya kemampuan, engkau punya kekuatan, engkau punya kekuasaan. Ingat, saudara, jangan dikuasai seperti itu. Kembalilah kepada Tuhanmu. Hal yang ketiga kita lihat, saudara. Ayat 19 dan 20. Sebab itu seorang harus memuridkan orang. Berapa banyak semangat di tempat ini? Kita ambil 1 tahun. Sampai Desember. 1 orang bawa 1 jiwa. Untuk apa supaya gereja baik? Saya tidak akan menguasai orang. Saya tidak akan menguasai wangu. Saya tidak akan pernah memakai jabatan saya untuk kaya. Tetapi saya mendidik engkau untuk membawa jiwamu dan jiwa Tuhan. Supaya engkau diawasi dan engkau belajar dikuasai juga. Amin. Buat apa kita belajar kalau kita nggak memberikan orang lain, lupa semua ajarannya. Kita jadi parisi, akritora di gereja, aku tahu ayatnya. Semua orang tahu, nggak ada yang nggak tahu. Muridkan 1 orang, baru kau tahu hatimu. Melawan, nggak mau ke gereja ditunggu-tunggu. Sudah dijemput, mundur-mundur lagi. Bentar gak saudara? Didoakan, masih ngomel lagi. Kita ninggalkan kerjaan, ninggalkan makanan, ninggalkan istri anak demi dia 3 jam. Masih tidak bisa. Baru tahu cinta Tuhanmu. Amin. Sampai kita tua. Kita gak mampu. Allah akan menggendongmu. Tapi selagi engkau kuat. Gendong jiwa-jiwa. Katakan amin dulu. Jangan mulai sekarang cuma datang di gereja, cuma nilai-nilai aja. Cuma cari tempat, cari semuanya. Gendong jiwa yang lemah. Masa tuamu, engkau akan digendong Tuhan. Kita ada waktunya. Oh, saya masih umur 30. Belum tentu Bapak Ibu. Banyak umur 30 lebih. Itu stroke juga. Selagi kuat, saya tidak bicara umur. Selagi kuat, selagi ada waktu. Amin. Itu perlu sekali. Ayat yang ketiga, berguru pada Yesus dan memuridkan. Ayat 19, kita ulang lagi dan ayat 20. Karena itu pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya tidak mampu Pak. Ingat tadi saya kisahkan. Kalau saya bukan pendeta, kalau saya tidak ngomongin orang. Saya mungkin gak kuat juga. Mungkin sudah melayani orang lain. Kamu punya susah, iya istriku gini, suamiku gini, masalahku gini, ini. Anak gak semua, percaya. Saudara punya masalah. Saudara bilang, aku munafik. Aku ngomong buat dia percaya. Andalkan Tuhan, aku sendiri kenapa? Kok mengeluh? Saudara jadi kuat sendiri. Amin. Itulah kedewasaan. Perlu dipraktekkan. Gak gitu gak kuat. Oleh sebab itu kita lihat ayat 20. Roh Kudus akan memimpin saudara. Bukan karena kekuatanmu kita melayani orang lain. Bukan karena kekayaan kita melayani orang lain. Banyak orang gereja mengandalkan kekayaan. Seperti Tuhan, saya ini sudah melayani Tuhan 17 tahun. Berat sekali. Bukan soal itu. Mau sewa berat, mau ini berat, mau ini muridkan. Jadi apa yang ada. Saya tidak bisa ngundang pendeta top. Belum tentu ajarannya cocok. Biayanya besar. Saya terpaksa muridkan orang. Apa yang Tuhan beri pada saya. Saya bilang Tuhan kita gak cukup. Kalau dikasih saya mungkin bisa gedung, bisa besar. Engkau mengandalkan uang. Atau mengandalkan aku. Apa yang engkau punya. Seperti Tuhan utus Musa. Yang ada. Dia dengan tongkatnya dia bisa membawa bangsa itu keluar. Karena Allah menyertainya. Walaupun dia kehilangan kedudukan sebagai anak raja. Tapi dia bisa membawa bangsanya. Ketika dia anak raja, dia punya kekuatan. Dia tidak bisa membawa bangsanya keluar. Tapi ketika dia lemah, tidak mampu. Dia berkata, kenapa dulu waktu aku muda Tuhan gak suruh aku? Aku pernah menolong. Tapi Tuhan izinkan aku dikejar-kejar Firaun sampai aku lemah tua, 80. Itulah ayat 20 saudara.
Kalau mau mengalami Roh Kudus, di tengah kelemahanlah kuasaku sempurna. Bergurulah kepada Yesus. Katakan amin dulu. Jangan berguru kepada dunia. Kita lihat ayat 20-nya. Sambil kita bangkit berdiri. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dia angkat tangannya di Bukit Zaitun. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jangan ragu-ragu. Kuasa di surga bumi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Enggak punya apa-apa. Ajarkan mereka apa yang telah kuperintahkan. Bukan apa yang saudara punya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada Roh Kudus yang diutus. Sebab itu kalau saudara lihat ikut nanti cerita tentang kedatangan Yesus. Dia berkata, terimalah Roh Kudus yang mengembusi. Baru dia kemudian naik ke surga. Hari ini segala berkat rohani telah diberikan kepadamu. Kita punya kuasa. Impartasikan kuasa itu. Gendonglah orang yang lemah. Bawalah ke gereja. Satu orang cari satu jiwa. Bukan karena uang, bukan karena mobil. Tapi karena berjalan bersama Tuhan. Nantikan janjinya. Jangan lelah menunggunya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami. Firman yang telah kami dengar, menguduskan hati pikiran kami, mencelikkan setiap mata rohani kami. Sehingga kami yang masih hidup di dalam hidup yang lama, hari ini Tuhan, melalui perjamuan yang suci, yang kudus, kami berkomitmen kepada Tuhan. Oleh karena itu, sucikan, kuduskan, ampuni salah dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima roti dan anggur. Dengan iman, ini adalah tubuh dan darah Yesus. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Dengarlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Saudara boleh ngangkat kedua tangan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Mulia
telah menerima roti dan anggur. Hidup kami bukan lagi kami, tapi Kristus yang ada di dalam kami. Kami tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya, baik persembahan pembangunan gereja, diakonia, perpuluhan. Kiranya Tuhan persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, kesehatannya. Bahkan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Dan jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang menghalangi. Tetapi yang jauh lebih sulit saat berkat itu kita terima. Apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, murah hati, tetap taat kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. dalam kasih